Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Randy Akbarianto dengan NIM 418200115. Saya dari Universitas Mercubuana dengan jurusan Sistem Informasi. Oke, pada hari ini saya akan menjawab soal UAS Logika Matematika semester 1. Oke, jadi langsung saja kita akan mengerjakan soal UAS semester 1 Logika Matematika nomor 1 dulu ya. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin memberitahu bila laptop ini tidak bisa menggunakan mikrofon, jadi saya menggunakan recorder suara dari HP dan digabungkan dengan video yang ada di laptop. Jadi jika mulut dan suara tidak sinkron, mohon dimaklumkan. Oke, pertama di sini nomor 1. Di sini di nomor 1 kita sudah mengetahui sebuah ekspresi boolean fxyz, yaitu x dalam x kurung buka y plus z tutup kurung tutup. Lalu kita di sini disuruh untuk menentukan sob dan nilai posnya, nilai sob dan nilai posnya. Saya suruh mencari bentuk kanonik ya. Oke. Jadi sebelumnya di sini saya sudah biar tidak terlalu lama. Oke, di sini untuk nilai sob, pertama saya distribusikan nilai x-nya ke nilai y dan z. Jadinya xy plus xz. Kenapa itu saya lakukan? Karena seperti yang kita tahu bahwa nilai sob itu menggunakan nilai minterm sebagai nilainya ini. Nah, jika kita tetap seperti ini, tetap y plus z ini tidak akan bisa. Sementara kalau misalkan xy plus xz ini kita bisa tinggal pisah-pisah antara xy dan xz nya. Selanjutnya tinggal kita kerjakan dengan rumus sobnya. Nah, di sini kita lihat bahwa xy tidak memiliki teman yang bernama z. Nah, mereka akan mencari teman mereka yang bernama z. Nah, ada di sini ada dua orang muncul, yaitu z dan z aksen. Karena ada dua orang yang muncul, maka xy memiliki dua kemungkinan berteman, yaitu antara xyz ataupun xyz aksen. Sama seperti xy, xz pun tidak, di sini xz tidak memiliki teman y dan y aksen. Maka di sini ada dua kemungkinan lagi, maaf itu ada gangguan sedikit. Ada dua kemungkinan lagi, yaitu y dan y aksen sebagai temannya, jadinya xyz dan xyz aksen. Dan selanjutnya tinggal kita masukkan kemungkinan-kemungkinan yang ada ini. Dari dua kemungkinan ini ternyata xyz ada dua, artinya kita langsung masukkan saja xyz digabung jadi satu seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain, yaitu xyz aksen dan xy aksen dan z. Nah, jadinya seperti ini, atau fxyz m5 m6 m7. Nah, seperti ini. Ini untuk pembuktiannya. Selanjutnya, bagaimana dengan pos? Untuk pos, saya tidak melakukan distribusi langsung karena bentuk pos di sini sudah langsung bisa kita bisa kita bagi-bagi, bisa kita ubah langsung karena bentuk pos itu kan menggunakan max term. Oke, di sini kita tinggal pisahkan x dan y plus z nya. X sendiri, y plus z berdua. X ingin mencari temannya y dan z. Di sini ada 4 orang muncul, y aksen dan z aksen, y dan z. Maka dari itu x memiliki 4 kemungkinan yang berbeda. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinannya. Selanjutnya, y plus z, mereka hanya tinggal mencari teman mereka, yaitu x. Nah, muncul dua orang yang mengaku sebagai x, yaitu x dan x aksen. Maka dari itu, y dan z memiliki dua kemungkinan bahwa x atau x aksen merupakan teman mereka. Setelah itu, seperti yang sebelumnya di sob, kita masukkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di atas ini. Kita masukkan, jadinya seperti ini.
yang sama kita gabungkan aja, kita tulis satu, jangan ditulis lagi. Oke, ini bentuknya x plus y plus z, x plus y plus z aksen dan sebagainya, atau fxyz m0 m1 m2 m3 m4 ini. Nah, perbedaan dari bentuk minterm dan maxterm adalah kalau bentuk minterm itu kita menggunakan or x, misalkan di sini x or y, z x or y or z, sementara untuk maxterm x plus y plus z. Perbedaannya juga kalau misalkan minterm aksen itu untuk melambangkan 0, sementara kalau maxterm yang memiliki aksen itu untuk melambangkan 1. Untuk fungsinya pun minterm memang digunakan untuk mencari angka yang bernilai hasilnya 1, sementara maxterm mencari angka yang bernilai hasil sama dengan 0. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk pemberitahuan lanjut ke soal nomor 2, sebelumnya saya akan menggabungkan antara nomor 2 dan nomor 3 untuk mempermudah menjawabnya dan untuk mempersingkat waktu juga. Oke, di sini nomor 2 kita disuruh untuk mencari nilai f dari rangkaian logika ini. Sementara untuk nomor 3 kita disuruh mencari tabel kebenaran dari soal yang ada di nomor 2. Oke, jadi langsung saja. Pertama di sini nomor 2A. PQR. Nah, di sini ada lambang seri PU. Untuk lambang seri PU ini, kita definisikan lambang seri PU itu dengan atau, out, atau or. Dan at or ini kita lambangkan jika ditulis menjadi tanda tambah. Lalu, kenapa di sini ada sebuah alis? Alis ini kita lihat ada tonjolan kecil di sini. Alis di sini artinya melambangkan bahwa P plus Q ini merupakan nilai negasi. Artinya P plus Q ini adalah negasi. Dan lambang tonjolan ini artinya negasi atau not. Selanjutnya kita ke Q dan R. Nah, di sini ada lambang seperti huruf D. Lambang huruf D ini melambangkan N atau dan kita akan menggunakan titik dan titik adalah simbol dari N. Lalu di sini di Q-nya, sebelum dia masuk ke gerbang dan atau N, dia ada tonjolan kecil. Ini artinya Q-nya ini merupakan not Q atau negasi Q. Maka di sini kita tulis negasi Q titik R atau dibaca juga negasi Q NR. Lalu kita gabungkan kedua gerbang tersebut ke satu gerbang yang nantinya akan menuntun kita kepada nilai F. Yaitu di sini kita bisa lihat gerbang N. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapa di sini ada titik. Nah, ini adalah hasil dari F. Negasi dari P dan negasi dari P or Q dan negasi Q dan R itu adalah nilai F. Selanjutnya kita akan melihat tabel kebenarannya. Oke, di sini saya agak salah menulis. Harusnya di sini ada negasinya, Q-nya. Tapi di sini agak salah menulis. Oke, jadi kita akan lanjutkan saja. Di sini PQR nilainya adalah seperti ini. PQR ini sudah sudah memang dari sana yang begitu untuk 3 variabel untuk persamaan tiga variabel ini. Untuk boolean 3 variabel. Lalu di sini Q di sini harusnya negasi, tapi ternyata ada yang salah karena ada salah ketik mungkin tadi. Nah, ini untuk negasi kita tinggal kita balikan saja. Kan di sini yang negasi itu Q. Artinya kita lihat dari tabel Q yang tidak negasi. Jika nilainya 0, maka kita ubah ke 1. Dan jika nilainya 1, maka kita ubah ke 0. Hasilnya menjadi seperti ini. Lalu di sini tadi kita masuk ke P plus Q dulu sebelum kita masuk ke P plus Q negasinya. Ini saya lakukan hanya untuk mempermudah nanti P plus Q-nya. Oke, P plus Q di sini atau P or Q ini memiliki sebuah syarat, yaitu
salah satunya harus bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kita lihat di sini pertama, tabel dari P. Tabel dari P adalah 0, tabel dari Q 0. Artinya output yang dihasilkan nantinya bernilai 0. Nah, kita lihat di contoh yang ini, P-nya 0, Q-nya 0. Sementara sesuai dengan dengan sifatnya si OR, yang salah satunya benar saja sudah bisa menghasilkan output benar. Dan di sini Q-nya benar, artinya outputnya juga benar. Di sini juga P-nya benar, Q-nya salah. Salah satunya benar, hasilnya benar. Lalu di sini kita lihat, di sini nilai P dan Q bernilai 1. Salah satunya saja benar, maka hasilnya benar. Dan bagaimana jika dua-duanya benar, maka nilainya juga termasuk benar. Nah, selanjutnya di tabel selanjutnya, negasi P plus Q ini, P plus Q negasi ini tinggal kita ubah sama seperti yang Q negasi tadi. Yang bernilai 0 kita jadikan 1, yang bernilai 1 jadi 0. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya Q dan R. Di sini harusnya negasi Q dan R. Nah, ini salah menulis lagi. Oke, untuk yang dan atau N ini, kita sifatnya adalah dua-duanya harus benar. Terus dua-duanya harus benar. Artinya salah satu saja salah, maka semuanya akan salah. Kita lihat seperti ini. Negasi Q di sini bernilai 1, sementara R bernilai 0. Outputnya yang terjadi hasilnya adalah 0. Di bawahnya negasi Q bernilai 1, R juga bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Begitupun seterusnya. Jika salah satunya saja bernilai salah, maka outputnya akan menghasilkan 0. Oke, lanjut ke nilai F-nya. Nilai F di sini, mereka semua ini dihubungkan dengan dan. Artinya kita melihat sama seperti sifat yang tadi. Salah satunya saja salah, maka nilainya termasuk salah. Maka dari itu kita harus melihat yang nilainya benar. Di sini negasi P plus Q negasi ini bernilai 1, sementara negasi Q dan R ini bernilai 1, maka outputnya 1. Kita lihat yang lain. Di sini 1, sementara di sini 0, maka outputnya 0. Sama, ini juga banyak yang 0. Dan lihat artinya ini adalah akhirnya dari F. Oke, berarti tabel kebenarannya berarti ini adalah tabel kebenaran dari si F. Hanya satu yang bernilai 1. Hanya ada satu kemungkinan bernilai 1. Oke. Kita lanjut ke 2B. Sama seperti yang tadi. Oke, kita lanjut 2B dan 3B ya. Maaf. Oke. Sama seperti tadi. PQR. Di sini PQ untuk PQ pertama dia menggunakan gerbang logika N. Untuk gerbang logika N maka kita ganti dengan titik. Lalu di sini ada benjolan lagi. Kita kasih negasi lagi di atasnya, kita kasih alis. Sementara untuk ini Q dan R. Q sebelum memasuki gerbang N, di sini ada titik, berarti Q-nya ini termasuk negasi, dan R-nya tidak ada, berarti R-nya positif. Oke, berarti kita kasih Q negasi titik R. Selanjutnya di sini ada seperti si review. Ini artinya atau OR tadi, gerbang OR. Oke, jadi tanda tambah. Selanjutnya tabel kebenarannya. Seperti yang saya bilang tadi, PQR sudah ketentuannya seperti ini untuk 3 variabel. Sementara Q negasi tinggal kita ganti dari Q-nya saja. Yang 0 diubah ke 1, yang 1 diubah ke 0. Selanjutnya kita P dan Q, kita gabungkan P dan Q. Kita lihat P dan Q dengan sifatnya itu. Yang bernilai 1 itu jika keduanya bernilai 1. Oke, kita lihat di sini 0000 0101 1010, dan sini hanya ada dua tabel yang bernilai 1. Artinya kita di sini hanya ada 2. Selanjutnya negasi dari P dan Q. Ini kita tinggal ubah saja seperti Q negasi 0 ke 1, 1 ke 0. Jadilah seperti ini. Lalu negasi Q dan R
Ini juga sama, kita lihat dari negasi key. Jika kedua nilai sama dengan 1, berarti outputnya 1. Kita lihat di sini hanya ada 2 saja yang outputnya menghasilkan 1 karena inputnya ini sama-sama 1. Jadilah key negasi dan R seperti ini. Selanjutnya kita di sini melihat P dan Q yang negasi ini ditambah dengan key negasi dan R. Kita lihat di sini yang salah satunya bernilai 1 saja, itu artinya menghasilkan output 1. Kita lihat di sini ini salah satunya bernilai 1, berarti benar 1. Sementara di sini ada dua-duanya bernilai 1. Ini juga termasuk, bisa kita masukkan bahwa outputnya 1. Nah, ini outputnya tidak ada yang benar, artinya ini tidak bisa kita masukkan ke angka 1. Inputnya tidak ada yang benar, berarti outputnya juga menghasilkan tidak benar. Itu untuk 2B dan 3B. Oke, selanjutnya 2C dan 3C. Oke, di sini pertama PQ, gerbang N lagi, kita kasih titik P dan Q. Dan di sini Q-nya ini juga negasi lagi, tapi di sini kita ganti gerbangnya dengan atau atau OR. Artinya kita ganti dengan tanda tambah. Masuk ke sini, P dan Q diubah ke negasi dulu, habis itu baru dimasukkan ke gerbang N. Ini juga langsung saja dari Q negasi dan R, Q negasi plus R kita masukkan ke gerbang N. N diwakilkan dengan titik. Sama seperti tadi, PQR 3 variabel seperti ini untuk booleannya. Boolean 3 variabel seperti ini. Key negasi juga hanya tinggal diubah kebalikan dari key yang asli atau ya. Lalu kita buat P dan Q yang semuanya harus bernilai 1, maka outputnya 1. Di sini lagi bawah saja. Setelah itu P dan Q negasi, hanya kita tinggal ubah dari 0 ke 1 dan sementara dari 1 ke 0 kita tukar saja. Sementara di sini Q negasi plus R, kita lihat dari Q negasi dan R, jika salah satunya bernilai 0, maka jika salah satunya bernilai 1, maka outputnya juga menghasilkan 1. Tapi jika tidak ada yang bernilai 1 seperti ini, maka outputnya pun juga tidak bisa menggunakan 1, tidak bisa 1. Sementara jika dua-duanya 1 seperti ini bisa kita masukkan outputnya 1. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya di sini untuk F ya, menyambungkan keduanya dengan dan. Seperti yang kita tahu, dan itu keduanya harus benar dan tidak boleh salah satunya salah. Bahkan kedua-duanya salah pun juga tidak boleh. Oke, di sini kita lihat yang salah satunya salah ada 1, 2. Nah, di sini ada 1 juga yang dua-duanya salah. Sementara sisanya adalah benar semua. Artinya yang benar semua ini, yang nilainya 1 ini, kita outputnya menjadi 1, 1, 1, 1, dan yang bernilainya 0, 0, dan sementara yang bernilainya salah satunya 1, maka jadinya juga tetap 0. Itu untuk nomor 2 dan 3 sudah selesai. Selanjutnya untuk nomor 4. Di sini nomor 4 soalnya kita disuruh membuat gerbang rangkaian logika dari fungsi ini, fungsi di bawah ini, C plus B plus A dan C plus B negasi plus A negasi dan C negasi plus B plus A negasi sama dengan Y. Dan setelah kita buat gerbang logikanya, kita buat tabel kebenarannya. Oke. Nah, ini merupakan gerbang logika yang saya buat. Mungkin tidak terlalu bagus seperti contoh yang di atas tadi nomor 2. Ya. Oke, jadi di sini karena di sini ada tanda tanda kurung. Jadi di sini saya buat satu-satu seperti ini. Ini adalah
untuk yang C plus B plus A. Ini kan kalau jika kita menggunakan tanda plus di sini itu artinya atau. Maka ini adalah gerbang logikanya si atau. Untuk agak menariknya maka ini saya beri warna. Lalu di sini untuk C plus B aksen plus A aksen. Ya, ini juga karena di sini plus maka kita berikan gerbang atau. Di sini juga C negasi C plus B plus A negasi. Di sini juga ada titik ya tadi, maaf belum saya jelaskan. Di sini juga ada titik, ini untuk yang bagian notnya atau yang bagian negasinya masuk dulu ke titik ini, habis itu baru ke gerbang logikanya. Ini juga. Lalu karena y-nya ini kita digabungkan tiga-tiganya dengan n, maka saya hanya menggunakan satu gerbang logika n seperti ini dan menggabungkan ketiganya langsung ke gerbang logika n dan menghasilkan y, yaitu seperti ini. Selanjutnya kita lihat tabel kebenarannya. Di sini C plus B dan A ini merupakan boolean dengan 3 variabel. Nah, ini sudah ketentuan dari sana. Saya sudah beritahu tadi. Ini ketentuan dari sana. Lalu yang aksen-aksennya tinggal kita ganti dengan kebalikannya. Misalkan di sini C-nya 0, maka C yang di sini adalah 1, C negasinya 1. Dan bila di sini C-nya 1, berarti negasinya 0. Begitupun sebaliknya ya. Oke. B dan A juga hanya tinggal melihat B dan A yang tidak negasi. Setelah itu tinggal di negasinya ini kita ubah. Yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Selanjutnya kita masuk ke C plus B plus A. Di sini kita pakai plus atau menggunakan atau. Atau itu salah satunya benar, minimal salah satunya benar atau semuanya benar. Maka kita lihat di sini dari dari C, B dan A, untuk yang persamaan satu ini tidak ada yang benar. Maka ini outputnya juga menghasilkan tidak benar. Selanjutnya di sini C, B dan A hanya bernilai 1. Maka di sini saya juga menaruh outputnya 1. Nah, di sini juga B dan A-nya bernilai 2. Ini bernilai dua-duanya bernilai 1. Maka di sini saya juga menaruh 1. Juga 1. Dan jika semuanya benar juga pun begitu. 1. Sama seperti yang tadi, hanya saya sini kita melihatnya ke C, ke B aksen dan A aksen. Habis itu kita masukkan tanda plusnya ini dengan sifat OR. Salah satunya benar saja bernilai 1. Kita di sini B negasi dan A negasinya 1, C-nya 0. Ini bernilai 1. Lalu di sini B negasinya 1, A negasinya 0, C negasinya 0. Ini bernilai 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya sama juga. Kali ini kita hanya tinggal kita melihat ke tabel C negasi plus B plus A negasi. Jika salah satunya saja bernilai 1 dari ketiga ini, maka outputnya pun juga 1. Kita lihat di sini C negasi, A negasi 1, B-nya 0. Salah satunya bernilai betul atau bernilai 1. Nah, ini ada 2 yang bernilai 1, maka outputnya 1. Jika semuanya betul berarti juga outputnya 1. Sementara jika semuanya bernilai 0, maka outputnya 0. Selanjutnya kita ke Y. Y tadi di sini menggunakan titik. Titik itu menggunakan N. Titik itu mewakilkan N. Maka dari sini kita tahu bahwa sifat N itu semuanya harus benar. Kita gabungkan ketiga ini, kita lihat dari 3 tabel ini. Yang mana yang hasilnya semuanya bernilai 1. Di sini ada tabel yang kedua dan ketiga. Terus tabel ke-5, 6 dan 7. 2, 3, 5, 7, 8. Maaf. 2, 3, 7, 8. Ini bernilai 1 semuanya. Maka kita masukkan Y-nya ini sama dengan 1. Oke.
Next, kita lanjut ke nomor kita lanjut ke nomor 5. Oke, 5 di sini kita disuruh untuk menyederhanakan fungsi boolean berikut ini. F, Y, X, Y, Z. Ya, panjang, ada 8 nilai. Kita pertama menyederhanakan fungsi boolean tersebut dengan menggunakan aljabar. Oke. Nah, pertama di sini kita lihat saya menggunakan hukum komutatif untuk merubah beberapa posisi dari persamaan ini. Ini yang saya tanda kurung ini sebelumnya sudah mulai berubah. Lihat di sini W, X, Y, Z-nya tadi awalnya paling akhir tiba-tiba bisa ke sini. Nah, setelah itu untuk mempermudah saya menggunakan tanda kurung. Tanda kurung ini artinya yang pertama akan saya kerjakan. Saya akan mengerjakan WX YZ ditambah WX aksen YZ dan WX aksen YZ aksen dan or WX YZ aksen. Maaf. Oke. Di sini saya menggunakan hukum distribusi untuk menggabungkan yang sama. Hasilnya seperti ini. Yang atas ini saya menggunakan hukum distribusi. Lalu yang berbeda yang seperti ini, X plus X aksen ini berbeda. Mereka kita gabungkan dan kita jadikan hukum komplement. Dengan menggunakan hukum komplement, kita jadikan mereka angka 1. Yang artinya jika mereka menjadi angka 1 atau 0, di sini mereka tidak akan terbaca di ini. Oke. Kita lanjut. Di sini saya beri 2 jalur. Jalur merah dan jalur biru. Untuk mempermudahnya. Untuk mempermudah pengerjaan. Pertama, kita mengerjakan jalur merah dulu. Di sini jalur merah WYZ plus WX aksen Y aksen dan Z. Nah, dengan hukum komutatif ini saya ubah. Yang tadinya Y saya ubah X aksen dengan Y aksennya ini saya ubah sedikit. Saya ubah penempatan posisi mereka. Jadinya WYZ plus WY aksen X aksen Z. Lalu saya menggunakan hukum penyerapan untuk menyerap si X aksen ini. Si X aksen ini kan tidak ada di aksen ini tidak ada di WYZ. Maka kita buat seperti ini jadinya WZ. Ini menggunakan hukum penyerapan. Lalu bagaimana biar Y-nya ini menjadi hukum penyerapan kan itu A dan B. Sementara kalau di sini kita lihat A-nya itu kan harusnya si Y. Tapi di sini Y aksen itu menjadikan nilai A jadinya itu menjadi A plus A aksen B. Nah, B-nya ini X aksen. Maka untuk berubah menjadi Y plus AB, ini kita tambahkan saja langsung dengan Y X aksen. Nah, jadi Y aksen di sini kita geser. Lalu tengahnya kita masukkan Y X aksen Y X aksen. Lalu dengan hukum komplement kita akan menghilangkan yang berbeda. Yang berbeda di sini Y aksen dan Y. Kita hilangkan salah satu Y dan Y aksen. Jadilah seperti ini WZ plus WZ dalam kurung Y plus X aksen. Lalu dengan hukum distributif kita distribusikan WZ-nya ke Y plus X aksen agar si Y plus X aksen ini bisa keluar. Jadilah terbentuk WYZ plus WX aksen Y. Oke, itu untuk jalur merah. Sementara untuk yang jalur biru ini, saya teliti lagi tidak ada hukum komutatif untuk jalur biru ini. Jadi kita langsung masukkan saja. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan hukum penyerapan untuk menyerap si X-nya ini. X-nya kita serap bersama WX aksen dan WX aksen, bersama W aksen. Nah, yang sama itu kita gabungkan dulu. Jadi YZ aksen itu sama, kita gabungkan mereka dan masukkan hukum penyerapan lagi. Jadilah seperti ini, sama seperti tadi. Karena kan di sini A-nya itu W, sementara di sini W aksen itu menjadikan
A negasi. Nah, selanjutnya kita menggunakan hukum komplement. Di dalam kurung ini kita gunakan hukum komplement. Kita samakan yang sama dan yang beda kita buang. Jadilah seperti ini, YZ aksen plus W plus X. Selanjutnya dengan hukum distributif atau distribusi, kita distribusikan si YZ aksen ini agar si W plus X ini bisa keluar dari kurungannya. Kita keluarkan mereka, menjadikan hasilnya menjadi WYZ aksen plus XYZ aksen. Oke, lanjut. Jadilah bentuknya, sekarang kita memiliki bentuk seperti ini. Lalu dengan hukum komutatif, saya mengubah di sini, kita ubah WYZ aksen dengan posisi X aksen Z. Jadinya WYZ aksen berdekatan dengan WYZ. Nah, di sini WYZ aksen dan WYZ agak mirip. Maka langsung saja kita menggunakan hukum distributif dan komplement untuk menggabungkan yang sama dan membuang yang berbeda, yaitu Z dan Z aksennya kita buang. Ini untuk jalur yang merah. Selanjutnya untuk yang jalur yang biru juga sama seperti yang atas tadi ini. Di sini XYZ aksen plus WXYZ aksen ada yang kurang, yaitu W. Kita tidak punya W. Maka dari sini yang sama itu kan kita memiliki sama-sama Y. Kita kebetulan juga Y-nya di sini berbeda. X di sini memiliki XYZ aksen Y-nya itu positif, sementara WX aksen Y aksen Z aksen ini Y-nya ini Y aksen. Dan di sini kita mau buang mereka berdua. Tapi sebelum kita buang, di sini saya mau menyerap W agar W-nya ini ikut dengan Y, agar W-nya ini tidak sia-sia juga. Oke, di hukum penyerapan tadi itu A plus AB. A-nya itu si si Y. Nah, sementara di sini B-nya itu W. Tapi sini saya ubah sedikit, tidak apa-apa. Nah, sementara di sini Y aksennya itu atau A-nya di sini kita lihat apa namanya? Negasi, bukan termasuk A plus B, jadinya A plus A negasi B. Maka kita ubah sama kayak tadi, kita masukkan yang bisa mengubah jadi A plus AB dengan hukum penyerapan. Nah, sampai sini ini hukum penyerapan. Bawahnya kita bawahnya sebelumnya kita komplementkan jadi seperti ini, seperti yang tadi ini. Nah, bawahnya ini setelah jadi seperti ini, X or Z aksen terus dikurung Y plus W. Ini kita lakukan distribusi agar si Y plus W nya ini bisa keluar kurungan. Nah, hasil distribusinya jadi yang ini. Setelah ini kita apakan lagi? Ini sudah merupakan hasil akhir dari aljabar boolean yang dikerjakan, yang saya kerjakan ini. Oke. Selanjutnya tadi diminta juga untuk keymap. Ini seperti agak kecilan, jadi kita besarkan sedikit. Oke. Untuk keymap, untuk pemetaannya dibuat seperti ini. Menurut beberapa sumber, ini menurut sumber-sumber yang sudah saya temukan, ini memang bentuknya dari si keymap. Tidak bisa diganggu gugat lagi. 00 000 101 111 10 10. Oke. Ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita melihat dari soalnya. Kenapa bisa ada satu-satu ini? Ini kita lihat soalnya, yang dicari itu yang dimana. Maka dari soal-soal itu kita masukkan ke kolomnya angka 1, artinya itu kita cari. Oke. Di sini ada beberapa lingkaran yang berwarna. Nah, pertama untuk nomor persamaan 1. Persamaan 1 ini lingkarannya ada di sini sebenarnya. Karena saya menggunakan di Word dan juga belum menguasai Word terlalu banyak, jadi agak kurang seperti ini. Jadi oke, seperti inilah. Jadi kenapa bisa dapat 4-4-nya ini bisa kita masukkan, dan kenapa enggak di sini itu kita masukkan aja? Oke, jadi kan untuk keymap ini kita mencari yang berdekatan. Nah, tadi juga
juga pertanyaan kenapa kita tidak masukkan ini semuanya langsung, karena kan mereka juga berdekatan. Sebenarnya di sini keymap ini pertama tidak bisa vertikal seperti ini, tidak bisa yang seperti ini, bukan vertikal, apa namanya, yang diagonal seperti inilah, yang menyerong ke samping, menyerong, dia tidak bisa, itu tidak bisa dikatakan berdekatan. Selanjutnya di sini kita menggunakan hukum 2n, 2 pangkat n. Apa itu hukum 2 pangkat n? Itu n-nya itu merupakan kuadrat dari 2, merupakan angka apa sih? Merupakan rumus dari 2 pangkat n. Kita menggunakan rumus 2 pangkat n. Misalkan 2 pangkat 0, artinya itu 1. Nah, ini di sini persamaan 5 ini kan tidak bisa menyerong gini ya. Nah, di sini 2 pangkat 0 sama dengan 1, ini bisa. Artinya kita masukkan langsung saja. Nah, ini saya masukkan dia ke persamaan 5. Selanjutnya di sini kan yang bulatan hitam itu ada 4. 4 itu bisa 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Berarti itu bisa kita masukkan. Dan di sini kita masukkan saja langsung yang ada di bulatan, yang dekatan ini. Jadi hasilnya begini. Setelah itu kita tinggal mengkomplementkan yang nilai, menggabungkan yang sama dan menghilangkan yang berbeda. Nah, hasilnya ketemulah bahwa persamaan yang pertama itu ada yang 4 bulatan itu menghasilkan WY. Selanjutnya kita melihat persamaan kedua yang warna hijau ini, bulatan hijau ini. Oke, ini juga mereka bertetangga, dan ini juga masuk ke 2 pangkat 1 yang artinya yang sama dengan 2. Oke, kita tulis di sini. Setelah itu kita eliminasi yang berbedanya, jadilah seperti ini. Maaf, kita komplementkan. Nah, selanjutnya persamaan ketiga ini, lingkaran kuning ini juga bisa kita masukkan 2 pangkat 1 yaitu 2. Sementara itu kenapa kan mereka tidak berdekatan? Kenapa bisa disatukan? Karena keymap ini seperti kertas yang bisa kita tutup. Artinya di sini yang yang ini kalau kita lipat, ini kan mereka bisa saling ketemu, dan ini bisa kita gabungkan. Keduanya bisa kita gabungkan. Jadilah hasilnya ini. Setelah itu sama, yang berbeda tadi kita hilangkan dan yang sama kita ambil. Lalu selanjutnya yang persamaan 4. Ini atas bawah. Seperti kertas, dia bisa menutup atas dan menutup kanan kiri, tapi dia tidak bisa menutup diagonal seperti diagonal gitu. Itu nanti karena nanti kalau misalkan nutupnya seperti itu tidak bisa berbentuk kotak juga. Oke. Di sini tinggal kita masukkan lagi nilai-nilainya ini, dan tinggal kita kita singkirkan yang nilainya yang berbeda, sementara yang sama kita ambil. Nah, tadi ini X aksen Y Z aksen ini dia tidak berteman dengan siapa-siapa, tapi kenapa bisa masuk? Karena dia merupakan 2 pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.